kita memulai bagian Paskah kita, mari kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Iya, Elohim Shalom. Mari tepuk tangan untuk menyembah Tuhan.
firman Tuhan. Mari kita angkatlah pujian kita sebab Engkau besar. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita serahkan semua hidup kita dalam Tuhan. Kita akan bersama Engkau Allah yang setia. Shalom, selamat Paskah bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Kiranya perayaan Paskah melalui virtual tidak mengurangi maknanya, hikmahnya bagi kita sekalian. Saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Maka untuk itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk momen Paskah yang hari ini boleh kami jalani. Saatnya kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menguasai hati pikiran kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak Bapak sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam momen Paskah saat ini, Paskah kita bertemakan keselamatan anugerah bukan murahan. Keselamatan anugerah bukan murahan. Anak Bapak yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita akan baca dari Kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Anak Bapa yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kitab Roma ini secara khusus membicarakan tentang keselamatan yang adalah kasih karunia. Bahwa keselamatan itu adalah kemurahan Allah, pemberian Allah, anugerah Allah. Maka dalam kesempatan momen Paskah kali ini, sebagaimana tema kita tadi adalah keselamatan, anugerah, bukan murahan. Paskah itu sendiri dalam perjanjian lama berbicara tentang orang-orang Israel yang mengorbankan anak domba untuk keselamatan mereka, untuk keluarnya mereka dari Mesir. Jadi sebelum mereka dikeluarkan dari Mesir atau dibawa dari Mesir, mereka melakukan satu kegiatan, yaitu mengorbankan anak domba, dan anak domba itu akan mereka makan dengan tergesa-gesa. Berbeda dengan Paskah dalam konteks perjanjian baru. Paskah dalam konteks perjanjian baru itu berbicara tentang karya Kristus, berbicara tentang pengorbanan Kristus, berbicara tentang kematian Kristus dan kebangkitannya dari kematian. Paskah yaitu Yesus bangkit dari kematian setelah dia berkarya untuk mengerjakan keselamatan di atas Kalvari. Anak Bapa yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, keselamatan, anugerah, bukan murahan. Anugerah itu karena memang diberikan dengan cuma-cuma. Anugerah itu karena memang diberikan tanpa ada harga yang harus kita bayar untuk itu. Anugerah itu seperti hadiah yang diberikan kepada kita dan kita tidak melakukan apapun untuknya, atau tidak memberikan imbalan atau balasan untuk apa yang diberikan. Anak Bapa yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10, di sana berbicara tentang keselamatan itu akan kita terima, akan kita peroleh ketika kita mau mengaku dengan mulut kita. Seseorang akan mengalami keselamatan, akan menerima keselamatan ketika seseorang itu mau mengaku dengan mulut. Maka kita akan berkata, bukankah mengaku dengan mulut adalah sesuatu yang mudah? Bukankah mengaku dengan mulut adalah sesuatu yang gampang? Mungkin karena dikatakan mengaku dengan mulut, kita berpikir bahwa keselamatan itu adalah murahan. Permasalahannya, jika mudah, jika gampang mengaku dengan mulut, kenapa hanya kita yang mau mengaku dengan mulut? Dari sekian banyak penduduk di negeri kita, lebih kurang 270 jiwa. Kenapa hanya segelintir orang yang mau mengaku? Jika itu mudah, jika itu gampang. Kenapa hanya sedikit yang mau jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di muka bumi? Kalau mengaku dengan mulut itu mudah, kenapa tidak semua? Untuk memberitahu bahwa sekalipun mengaku dengan mulut itu mudah, maka itu sesuatu yang sukar, bahkan mustahil. Karena memang kalau orang mau mengaku, itu berhubungan dengan apa yang harus dia akui. Dalam pembacaan firman Tuhan, keselamatan akan menjadi bagian kita jika kita mau mengaku dengan mulut kita, dan yang harus kita akui dengan mulut kita itu adalah Yesus adalah Tuhan. Maka untuk berkata Yesus adalah Tuhan itu sesuatu yang mustahil jikalau roh Tuhan tidak ada pada orang itu. Sesuatu yang mustahil jika orang itu tidak beroleh anugerah untuk itu.
maka secara tidak langsung sedang diberitahu bagi kita untuk dapat mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Itu pun adalah anugerah. Anak Bapa yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, keselamatan adalah anugerah yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang yang mau mengaku dengan mulut. Dan kalau ada orang mau mengaku dengan mulut, itu pun adalah karena dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang itu sendiri. Maka jangan katakan murahan. Sekalipun apa susahnya mengaku dengan mulut, itu ada dalam pikiran kita. Tapi kenapa tidak semua orang mau mengaku dengan mulut? Karena memang orang itu tidak diberikan anugerah untuk mengaku dengan mulut. Kemudian keselamatan anugerah, bukan murahan. Keselamatan itu akan menjadi bagian dari hidup kita, sekalipun itu anugerah, itu tidak bisa kita dapat kalau seseorang itu tidak mau percaya di dalam hati. Maka kembali, akan ada orang berkata keselamatan itu adalah murahan karena bisa diperoleh hanya dengan percaya di dalam hati. Anak Bapak sekalian, percaya di dalam hati, betul, apa susahnya? Percaya di dalam hati kok tidak harus diungkapkan dengan mulut, tidak harus didengar orang, cukup kita saja. Apa susahnya? Tapi kembali, kenapa tidak semua orang mau percaya dalam hatinya? Karena memang untuk percaya di dalam hati perlu anugerah. Tanpa anugerah dari Tuhan, mustahil orang bisa percaya dalam hati. Kenapa? Karena kembali, ini hubungannya dengan apa yang dipercaya dalam hati. Dalam kitab Roma ini dikatakan, jika percaya dalam hati apa yang dipercaya, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka jikalau ada orang percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka orang itu dibenarkan. Dari mana dibenarkan? Dari segala dosa-dosanya. Dibenarkan dari segala dosa warisan yang dia terima dari ketidaktaatan Adam. Bukankah gampang percaya dalam hati? Toh orang tidak bisa dengar. Iya, tetapi kenapa tidak semua orang bisa percaya dalam hati? Itu karena orang itu tidak diberikan anugerah untuk percaya di dalam hati. Dan jikalau hari ini kita percaya dalam hati kita, dan bahkan kita merasa begitu mudah bagi kita untuk percaya dalam hati kita, sehingga kita juga berani mengungkapkannya lewat perkataan, tidak sekedar dalam hati. Ingat, itu adalah karena anugerah Tuhan berlaku dalam hidup kita, memberi kita kesempatan untuk akhirnya percaya dalam hati. Apa yang dipercaya? Yang dipercaya adalah bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Anak Bapa yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, keselamatan anugerah bukan murahan. Sekalipun kita bisa mendapatkannya dengan mengaku dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan. Sekalipun kita bisa memperolehnya hanya dengan mempercayai di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jangan katakan itu murahan, karena sesungguhnya keselamatan itu adalah hasil kerja dari Tuhan. Dalam pengakuan percaya dalam hati, bukankah dikatakan di sana bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Pasca yang hari ini kita rayakan itu diawali dengan karya Kristus. Bagaimana dia disiksa, bagaimana dia didera, bagaimana dia dihukum, dicambuk, bahkan disalibkan. Apa yang ditanggung oleh Yesus mustahil bisa ditanggung oleh manusia. Keselamatan yang dianugerahkan kepada kita itu adalah hasil kerja Allah yang jadi manusia, yang mustahil bisa dikerjakan oleh manusia manapun di muka bumi. Jadi kalau dikatakan keselamatan itu anugerah, itu karena memang untuk menghasilkannya hanya Allah yang bisa menghasilkannya. Keselamatan itu hasil pekerjaan Allah, bukan hasil pekerjaan manusia. Itu juga dapat kita lihat dalam Roma pasal 5, bahwa dikatakan di sana, oleh karena
semua orang telah jatuh dalam hukuman, yaitu ketaatan Adam sebagai pribadi yang dimaksud sebagai satu orang. Dan dikatakan oleh ketaatan satu orang, semua orang telah beroleh pembenaran, dan satu orang itu adalah Yesus yang taat sampai mati. Maka nilai daripada keselamatan yang dianugerahkan kepada kita adalah setara dengan karya kematian Kristus. Jadi jangan katakan murahan, sekalipun itu adalah anugerah. Itu anugerah karena memang kita tidak mungkin mendapatnya, karena kita tidak mungkin memperolehnya. Sebaik apapun upaya kita, sekuat apapun kita berjuang, tidak akan menghasilkan keselamatan yang setara dengan keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Oleh karena itu, anak Bapak sekalian, dalam kesempatan ini, ingatlah bahwa keselamatan yang engkau peroleh ini bukan murah, tetapi itu punya nilai yang setara dengan Allah sendiri. Kiranya lewat momen Paskah ini, kita semua semakin memahami betapa luar biasa, betapa hebatnya keselamatan yang dikerjakan Tuhan, yang diberikan kepada kita, dan itu menjadi nilai yang membuat kita begitu berharga. Oleh Paskah kita tahu nilai kita seperti apa. Oleh Paskah kita tahu harga kita di mata Tuhan seperti apa. Hendaklah itu juga membuat kita melihat nilai Paskah dalam diri kita yang dihasilkan oleh Yesus itu sendiri menjadi sesuatu yang berharga. Itu akan mendorong kita untuk hidup lebih baik, untuk mengerjakan hal yang lebih baik sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, kalau hari ini kami boleh kembali melihat akan karya-Mu, memahami, merenungkannya, sehingga kami dapat memahami akan nilai keselamatan yang Tuhan anugerahkan, bahwa itu bukan murahan. Mampukan kami hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan hidup. Mampukan kami mencerminkan nilai daripada nilai yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, saatnya kita akan mengakhiri bagian kita. Mari kita melakukan pujian Bapa yang Bapa. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Sekalipun di tengah-tengah pasca pandemi COVID-19 ini, kami masih diberi kesempatan untuk boleh merayakan Paskah. Kiranya perayaan Paskah yang kami lakukan tidak mengurangi makna, termasuk juga pengertian kami akan Paskah itu sendiri. Biarlah Tuhan menolong memberkati kami semua. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus
kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah